tentang ilmu tafsir kaidahnya itu pokoknya kalau Makkiyah itu turun sebelum napa? Hijrah. Nah, Madinah niku turun setelah napa? Hijrah. Meskipun secara geografis turun di Mekah. Misalnya surat Fatah itu turun di Mekah. Tapi setelah Nabi posisi napa? Hijrah. Maka surat Fatah tetap berkategori napa? Madaniyah. Padahal turunnya di Mekah karena turun pas Sulhul Hudaybiyah atau pas Nabi di Mekah. Kaidah Makkiyah juga sama, bisa saja Nabi pas jalan-jalan di Syam atau di mana kemudian ada surat itu, maka berstatus Makkiyah asal periode itu sebelum apa? Hijrah. Kalau terangno ulumul Quran. Imam Syafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah niku karangan kaul jadid Imam Syafi'i. Niku memulai dengan kalimat kula jeeling, wal kufar sinfani, orang kafir itu ada dua. Ketika Nabi menjadi Nabi, diutus jadi Nabi, itu orang kafir itu ada dua jenis. Satu jenis yang tidak ahli kitab. Ini ku kafir Mekah, jadi tidak Nasrani juga tidak nopo Yahudi. Nah, bahasa yang kayak saya itu non Semitik nopo. Bahasa yang kayak nopo non Semitik, tidak punya kitab samawi. Ini penting ya. Kedua kafir-kafir Semitik. Gini ku kafir-kafir yang punya apa? Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama. Nah, bahasa negara ya nggak ada. Bangsa Indonesia nggak ada bahasa kafir, no. Semuanya warga no, Indonesia. Jadi ini konstitusi agama. Kalau negara ya semuanya warga no, warga negara Indonesia. Jadi kalau nu sering ditakoki yang sering ngerti suami tiang bela Legos ini itu hukum negara bukan hukum agama. Jangan kalau enak orang malah ngomong kan bela aku pokoknya biasa wae cara kula. Dengerin ya. Nak sampean kepengin maknani Quran sesuai tradisine ulama sing musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu mikire ngoten nggih. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik, musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi di anak wedok dipateni mergo marai camah. Gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dewi. Engko nak bosen digenti watu sing luwih apik. Pokoke aneh, sikape ku aneh. Tapi cerdas. Ya ono cerdas. Cerdas iku iso nyebut lafaz Allah, tapi ora paham. Dadi ya aneh wong kafir yo pancen wong salah ku pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan nggih. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan. Nggih napa menfisikkan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza gawe watu terus disembah. Ada fisiknya napa? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, "Muhammad, enggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak apa dari emas apa dari batu?" Ini kan jelas dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus Kanjeng Nabi dikan dawuh Allah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andaikan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu enggak ada ayat la a'budu ma ta'budun karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya iki rada jelimet ben ki rada pinter. Sajane aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah iso dadi dokter. Lah, maksudnya kan rada jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Napa? Yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawuh la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang ngakui Tuhan Allah
Meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Ya, jadi rada jelimet, tapi tak latih pinter kayak paham ya, kemajuan. Jadi paham ya? Ya ibu-ibu paham ora paham. Mantas sabab komen fa napa minhum mangger gayane paham insyaallah ya. Paham, paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya jaa Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar, berarti Zaid tidak Amar, Amar ya tidak Zaid. Karena al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf berarti orangnya beda. Nah, padahal di surat Juz Amma itu kan ada lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaqtadit taghayyur. Meskipun lafadznya sama sekalipun, misalnya ada orang bilang jaa Zaidun wa Zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Amar, mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin, meskipun namanya sama-sama Zaid. Tapi kalau dikatakan jaa Zaidun wa Zaidun, pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaqtadit taghayyur. Nah, dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah pohon besar, menyembah disebut era modern disebut non semitik, tidak punya kitab samawi. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan, dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan tidak anti ahli kebangkitan, cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga, yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga. Makanya mereka protes, Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli kitab. Karena maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Nah, problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini, sehingga kafir ini semuanya kafir, semuanya tauhid. Wah ya repot nah. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab, sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka, bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik, karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji, masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah bersama bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik, karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, nggak jalalan ngalor ngidul, ora mesti mlebu swarga. Ketua partai Islam iso ketangkep nang Islam. Oh itu kan repot, wis ketua partai tinggi gambare Ka'bah cek ora mesti. Lah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai, dia murid swida ewu, somi berkabeh, cik sul khotimah, cara kiai-kiai, jenis kiai sapa berseso. Nanti loro. Jadi orang Islam itu loro. Kalau mereka enggak, mbok berdua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di. Nah, makanya ini terus kita tidak beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwe angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwe angel. Lan akhire keterusan ora kepercaya donga tok mayit bareng iku ya rontok sisa-sisa niku asline. Mergo anggere wis mati iku dianggep wis bar.
repot. Tapi coba jero-jero. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita tok, jadi salat mayit itu artinya ndongakno mayit. Cuma gayane nganggo salat. Sing sitok gayane nganggo tahlil. Ya, tapi nak kowe dituntut, tapi nak salat mayit ana sunah, ana tuntunane Nabi, nak tahlil ora ana. Ya kowe kudu ngalah pancen yo ngono tenan, sitok ana tuntunan itu. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati kuwi jelas keliru. Wong salat mayit itu wonge ya wis mati. Ya kudu ngakno napa? Mayit. Ya cuma ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono ya kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nak ngono iku jenenge ndongakno mayit. Mulane wonten desa separo Muhammadiyah separo NU. Nate ngundang kula malam 7 dina. Jare sing duwe gawe gak teko Gus wong-wong ditulis ngene. Mendoakan mayit di hari ke-7. Do teko kabeh mergo redaksine ku mendoakan. Dadi tak nemuni tahlil bid'ah tapi nak mendoakan mayit. Ana nek sing lidake diredaksekno ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Niku ya terus kaya rabidah mereka dianggap hukum turunan napa? Turunan dari salat apa? Jenazah. Tapi mergo nak 7 dina, 40 dina kan kaya tradisi Hindu, Buddha. Jari mereka semacam-macam lah. Semurut tenanan bantau sing laris tahlile, kula kan yo ora laris tahlile, dadi ra semangat bela. Kula mau cerita hukum. Ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar. Sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal, itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya. Kalau semua makan ahli kitab halal. Ya se-Arab nih. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal, kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong kulkum wandijen sesuai persyaratan dalam apa? Penyembelihan, itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab itu masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2 jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mohon kula balik malih teng kafir ahli kitab. Apa kafir napa? Mekah. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ana wal musyrikin. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Medina. Kalau kafir Medina yaitu wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka, orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka. Kalau orang Mekah kan nggak pernah bilang begitu karena percaya surga aja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Paham ya? Jelas ya, jelas bedanya ya. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi nggak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita neliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Mohon jelas ya. Nah, di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan alhamdulillah fatiris samawati wal ardi. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka.
Terus Allah mensyaratkan balaman, aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya, ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyu'i, apa? Syuyu'i, karena komunis rata-rata berfaham apa sosialis, makanya disebut syuyu'i. Syuyu'i sama rata sama rasa, dari kata syuyu itu sepodo wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia nggak tahu no Yahudi, nah, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disahkan sebagai sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada hisab. Sementara Kristen cek percaya Yesus, cek sungkan, cara pemaling sungkan Yesus, cek ada yang disungkani. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateisme. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu sing disalahkan mereka tidak ahli tauhid, karena Tuhan jadi tiga, tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi Tuhan. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah, beda-beda ini disebut laqad kafarul ladina qalu inna huwa salisun salasa. Laqad kafarul ladina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda-beda. Lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anut takdiri pangeran. Carane beda-beda. Kafir Mekah carane Islam luwih naif. Luwih lucu. Jadi ana sing lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak iku nguyah ning ndase. Nangis ten. Ya ailahun ya bulu ahli sa'laban. Masa pangeranku trimo diuyahi luwak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mat, ketoke bener pangeran, Mat. Pangeranku iku kacau, Mat. Trimo diuyahi luwak." Jadi carane Islam itu yo naif-naif, maksudnya itu ya mergo saking mau. Jadi ana sing gawe sembahan iku roti kok makanan, bareng lesu dipangan. Terus aku masuk Islam lebih, pangeranku sentek. Mergo gawe pangeran iku roti bareng lesu akhire dipangan. Ngono meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Barang anake wis masuk Islam, pangerane mau dibuak ning comberan. Cara saiki ning sampah, ning tong sampah. Lah dhisik iku ana sampah sing mahdhaful khat. Wong khat nak buak barang nang kono. Bareng dibuak, bapake ngamuk di pangeranku, kula buak ning tong sampah. Dinteni ning dhuwur. Bareng gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe dinteni. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae terus. Anaknya ditakoki, kowe pangeranmu sapa? Jari Muhammad. Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya skandakno Muhammad, aku nganggo pangeran iku wae gitu. Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara wong liberal kan milik bersama. Akhirnya ra ono Kristen, gak ono kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka, sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam ya mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad. Orang Nasrani Nabi Isa. Orang Yahudi Nabi Musa. Sehingga ketika periode Madinah, itu anggar jotos-jotosan itu perkara itu. Jadi orang Yahudi, wah Musa Nabi paling keren.
Kau ono nabi koyok Musa, sing jare wong Islam, nabi paling keren Muhammad, kau ono nabi koyok Muhammad, jotos-jotosan. Lah ini ketok bijakin nabi bareng sahabatnya jotos-jotosan, kena apa kayak jotos-jotosan? Niku Kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal timbang jenengan. Tapi apa jawabannya Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Wis kowe ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Dadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa, ya wis ora apa-apa wong muji Musa, wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu tuh kearifane Rasulullah. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang bener kowe Musa iku anak buahku iku ora tau. Ora ono ngono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Madinah orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya. Itu di depan umum. Tanyakan orang-orang Yahudi itu kenapa puasa hari ke-10 Asyura itu. Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa. Nabi Muhammad jawab rileks. Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari apa? Asyura. Ya sudah rileks saja Nabi. Jadi perdebatan di Madinah ini sudah perdebatan klaim. Perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog. Ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mat, kowe kok sujud itu ngeleti apa, Mat? Untuk apa? Mergo wis ora paham blas pangeran apa iku wis ora paham. Wis beda wae. Nah, kuliah ayyuhal kafirun itu turun di Mekah. Nah, yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Nah, itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan itu sudah lucu. Wong itu sak pinter-pinter itu kan klaim. Ngrungokno tenan, ben iki dadi pinter. Wes moke sampean anut aku iso dadi dokter ahli tafsir. Yo keliru-keliru lah jawabane pokoke. Akhirnya begini misalnya. Ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Qur'an. Jare wong Yahudi sraono jenenge manusa kok diomongi pangeran langsung. Ini sajane orang Yahudi ngomong gitu hanya nuruti sentimen Muhammad tuh enggak nabi. Tapi dia keterucut enggak ada manusia kok diomongi Allah langsung. Akhirnya Quran turun kulman anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa. Jadi Kanjeng Nabi aku ora nabi ora apa-apa, ora diomongi pangeran langsung enggak apa-apa. Tapi Musa ya ora nabi pisan, ora ana wong sing diomongi pangeran. Nah aku ora nabi ya Musa ora nabi pisan. Gak sido mat ngono gak sido. Padha nabine lah. Jadi polemiknya sudah lebih jelimet. Ma anzalallahu ala basarim min syai'. Kul man anzala kitabal ladzi jaa bihi Musa nura wa hudal linnas taj'alunahu qarati satubduna wa tukhfuna katsira. Ora ana wong diomongi Allah langsung. Sakjane wong Yahudi ngomong ngono tujuane menafikan kenabian Muhammad. Tapi akhirnya keterucut siapa saja gak mungkin diomongi Allah langsung. Ya karek Kanjeng Nabi, ya nak ngono Musa ya ora nabi. Nak dene nabi berarti didhawuhi Allah. Akhirnya mereka batal. Terus klaim. Terus agama sing paling tuwa iku ndi? Jare Kanjeng Nabi yo agamaku itu Islam. Islam itu anut Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi itu benar dalam membahasakan awas itu. Nak keliru awas kan dosa. Agama paling tua itu Islam jare Nabi. Maknane Islam apa mat? Berserah diri kepada Allah dan iku aku anut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad membahasakan aku anut Nabi Ibrahim. Anit tabi millata Ibrahimah hanifan. Wong Yahudi diguyu-guyu. Agama anyaran mat, anyaran. Ibrahim Yahudi. Wah, itu nyak Kanjeng Nabi terus Jibril marah sekampungan tenan. Kok iso Ibrahim Yahudi? Wong Yahudi be Ibrahim tuwa Ibrahim. Jadi padha karo muni ngene Soekarno pengikut Puan Maharani kira-kira. Kira-kira padha karo ngono. Jadi padha karo misale Kiai Krapek sing saiki iku Mbah Munawir pengikut Gus Najib kira-kira gitu kebalik gitu. Mbah Zubair pengikut Gus Yufur gitu. Karena ya jadi aneh. Atau misalnya mbah saya, Mbah Nur Sam, bapaknya bapak pengikut Hasan anak saya itu kan aneh. Akhirnya pangeran gojlok. Gojloknya pangeran karena ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu pangeran oleh gojlok ke ilmiah. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilm. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Kalian-kalian ini pengagum ilmu, pengagum argumentasi ilmiah. Cobalah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja. Karena kamu itu pengagum
ilmiah, pengagum argumentatif hujjah. Terus Allah mulai ngendikan lima tuhajuna fi Ibrahim atau wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Kok iso Ibrahim pengikut Yahudi? Yahudi be Ibrahim tuwa. Ibrahim baru karo muni ngono tadi. Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Mbak Zubair itu pengagum Gus Zufur, Mbak Munawir itu pengagum Gus Najib, kan aneh. Paham ya? Akhirnya orang Islam nerangno, mulane ilmu nasab penting. Terus Kanjeng Nabi nerangno, kowe roh mbah-mbahmu tahu Muhammad jenenge Yahuda lah ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi agama Yahudi dimulai dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak jarene wong Yahudi, Ibrahim pengikut Yahuda. Jadi padha karo muni Soekarno pengikut Puan Maharani. Aneh to ora? Wah itu terus Yahudi wisen sak pol-pole sampai akhirnya akeh sing Islam. Mergo dianggap wah sak debat iki ora ilmiah. Artinya apa? Kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah. Simbangun iki sapa? Ya simbangun ya rakyat tunggu duwe rakyat. Tapi nek cara klaim kan dadi kampanye. Nek cara tauhid simbangun sapa? Pangeran sing didonya pangeran.